Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari dengan NIM 12120700104. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol dan juga dilanjut dengan penjelasan mengenai kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad, kekuasaan Islam berada di Spanyol. Umat Islam telah melalui beberapa kejayaan serta banyak memperoleh prestasi-prestasi. Bahkan prestasi tersebut akan berpengaruh kepada pemikiran serta kemajuan intelektual di negara Spanyol dan di dunia secara kompleks. Salah satu kemajuan yang paling pesat yaitu kemajuan secara intelektual. Karena Spanyol merupakan negara yang subur, maka dari itu banyak sekali para pemikir-pemikir yang lahir di sana. Masyarakat Spanyol Islam juga dikenal dengan masyarakat yang majemuk, di mana terdiri dari beberapa golongan atau komunitas-komunitas. Di antaranya yaitu komunitas Arab Utara dan Selatan, Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, lalu Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, lalu Al-Shaqolibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman yang dijual dengan penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Nah, dari semua komunitas tersebut, semuanya memiliki peran dalam kemajuan intelektual dan banyak yang telah mereka berikan untuk kemajuan intelektual. Ada beberapa kemajuan intelektual, di antaranya itu kemajuan intelektual filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan dikembangkan di abad ke-9 Masehi selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad, di mana pada saat itu Baghdad menjadi pusat utama ilmu pengetahuan dunia Islam. Lalu tokoh utama filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Shaykh. Nah, beliau mendalami ilmu filsafat. Lalu kemudian dikenal juga dengan Ibnu Bajjah. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Abu Bakar ibnu Tufail. Nah, beliau juga menggeluti bidang kedokteran, astronomi, dan juga filsafat. Lalu kemudian Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini selain menekuni di bidang filsafat, beliau juga menekuni bidang fikih. Ada karya beliau yang sampai saat ini masih ada, diantaranya yaitu Bidayatul Mujtahid. Lalu kemudian setelah kemajuan intelektual secara filsafat yaitu kemajuan intelektual sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, dan astronomi, kimia, dan lain-lainnya juga berkembang dengan baik di masa ini. Di antara para tokoh-tokoh sains pada masa itu yaitu Abbas ibnu Farnas, termasyhur dalam ilmu kimia dan ilmu astronomi. Lalu Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas, terkenal dalam ilmu astronomi. Lalu Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dan al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz, ahli kedokteran dari kalangan wanita. Lalu kemudian Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Lalu ada pula karya-karya tokoh sains pada masa itu, diantaranya mungkin banyak, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa. Di antaranya yaitu fisika, kitab Mizanul Hikmah, The Secret of Wisdom, ditulis oleh Abdul Rahman Al-Hazini pada tahun 1121. Lalu kemudian trigonometri, pengantar kepada risalah astronomi dari Jabir ibnu Aflah dari Seville, ditulis dari Islah al-Majisti pada pertengahan abad 12, berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Lalu kemudian
Hasan al-Marakushi telah melengkapi pada tahun 1229 di Maroko suatu risalah astronomi dengan informasi trigonometri. Lalu kemudian Ibnu Jubair menulis juga tentang negeri-negeri muslim Mediterania dan Sicilia. Lalu kemudian Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada. Selain dari kemajuan intelektual keduanya, ada pula dalam hal fikih. Dalam bidang fikih pula, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya yaitu Abu Bakar Ibnu Al-Qurtiyah, lalu Munzir Ibnu Syaid Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Lalu kemudian kemajuan intelektual dalam bidang musik juga dan kesenian juga ada, di mana dalam bidang musik dan seni suara Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokoh yang paling terkenal itu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki dengan Zaryab. Studi-studi musikal Islam seperti telah dikuasai oleh para teoritikus Al-Kindi, Avicenna atau Ibnu Sina, lalu dan Farabi telah diterjemahkan ke bahasa Hebreu dan Latin sampai periode pencerahan Eropa. Lalu kemudian musik muslim juga disebarluaskan ke seluruh benua Eropa oleh para penyanyi pengembara dari periode pertengahan ini, memperkenalkan banyak instrumen dan elemen-elemen musik Islami. Banyak risalah musikal yang telah ditulis oleh para tokoh Islam seperti Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Asy-Syairazi yang lebih banyak menyusun teori-teori musik. Lalu kemudian kemajuan intelektual secara bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam, bahkan para penduduk asli Spanyol itu nomorduakan bahasa mereka. Jadi yang menjadi bahasa pertama pada saat itu di negara Spanyol yaitu bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang mahir dalam bahasa Arab baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa yaitu Ibnu Syayidi, lalu Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, lalu Ibnu Qurub, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Shibili, Abu Al-Hasan Ibnu Uspur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Lalu kemudian selain kemajuan secara intelektual, pada zaman itu pula ada yang namanya kemegahan pembangunan fisik. Apa itu pembangunan fisik? Pembangunan fisik yang paling menonjol yaitu pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Bangunan yang paling terkenal dan megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Zafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmur, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Nah, pasti kalian tahu gitu. Salah satu dari itu yaitu paling terkenal ya Masjid Cordova. Lalu kemudian setelah Islam Spanyol mengalami kemajuan, ada pula di mana Islam Spanyol mengalami kemunduran, yaitu ada beberapa penyebab yang menjadi penyebab kemunduran Islam di Spanyol. Di antaranya yaitu konflik Islam dengan Kristen. Pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, jadi hanya beberapa
tempat, tetapi nggak semua di Spanyol itu mengalami islamisasi gitu. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, takluknya, dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Jadi mereka tidak membiarkan tuh, mereka membiarkan saja gitu. Umat-umat Kristen masih menggunakan adat-adat mereka gitu. Yang penting mereka tidak melakukan perlawanan bersenjata kepada umat Islam gitu. Lalu kemudian tidak adanya ideologi pemersatu. Jika di tempat-tempat lain para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat, di Spanyol sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Jadi dimana kan pada saat itu banyak gitu pemikiran-pemikiran lain, lalu banyak golongan-golongan lain, tapi tidak ada ideologi yang mempersatu mereka. Jadi ya walaupun memang mereka berada di satu negara, tetapi tidak memiliki ideologi yang sama, pasti akan hancur. Lalu penyebab selanjutnya yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota, membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Lalu kemudian tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk al-Tawaf muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bahkan masalah selanjutnya yaitu keterpencilan, di mana Spanyol Islam masalah selanjutnya yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bagaimana terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.